Nah, jadi itu sih sebenarnya tips and tricks untuk kita bisa menjaga mental health. Intinya satu teman-teman, bahagia gitu. Insecure itu perlu, Kak. Dia tahu teori-teorinya, orang ini pinter gitu. Cuman dia nggak pernah. Itulah kenapa saya bilang bahwa kakak ini sangat misterius. Halo, selamat datang di podcast FMIPA dengan beragam pembahasan serta konten yang berisi tanpa basa-basi. Halo rekan-rekan semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya, Iketut Adi Dharmayatra, berkesempatan untuk memimpin acara atau memandu acara bincang-bincang kali ini dengan narasumber kita yang sangat-sangat misterius tentunya. Oke, sebelum itu izinkan terlebih dahulu saya membuka masker. Nah, jadi pada bincang-bincang kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat menarik. Itu ada Kak Arya namanya. Oke, jadi sekilas saja Kak Arya ini merupakan duta genre Indonesia, Kak ya? Iya, benar. Duta genre Indonesia. Jadi kalau sudah ruang lingkupnya Indonesia pasti dong sudah sangat berprestasi kakaknya. Jadi selain itu juga kakaknya memiliki segudang prestasi yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu deh. Jadi langsung saja tema kegiatan hari ini yaitu self improvement, peran remaja di masa pandemi. Ya. Kita sekarang sedang berada di situasi pandemi yang bisa dibilang membuat kita tidak terlalu produktif, bukan? Nah, jadi bincang-bincang santai kali ini akan membahas itu dan mengungkap dan juga mengajak rekan-rekan semuanya untuk bagaimana sih caranya agar bisa menjadi lebih produktif di masa pandemi ini. Oke, jadi langsung saja, ini ada Kak Arya. Oke, halo Adi ya tadi ya? Iya. Oke, aku mau izin lepas masker juga ya. Nah, kan enak kalau gini. Oke, halo Adi, apa kabar Adi? Ya seperti ini biasa aja lah Kak, baik juga. Kakaknya bagaimana? Baik. Semoga tetap produktif lah di masa pandemi ya, tetap baik. Benar. Oke, jadi kurang lengkap rasanya kalau kakaknya belum kenalan dong ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak. Oke, jadi halo teman-teman. Oke, di segala juru kamera ya. Perkenalkan, nama aku Arya Aditya, yang sebenarnya nggak misterius ya. Kalian udah bisa lihat di thumbnail pasti kalau di-upload di YouTube nih. Jadi perkenalkan, nama aku Putu Arya Aditya Utama. Kebetulan pernah menjabat gitu ya. Pernah menjabat sebagai Duta Genre Indonesia tahun 2019 gitu. Oke, jadi mungkin dari rekan-rekan semuanya ada yang belum tahu apa sih itu Duta Genre, apa sih itu? Mungkin bisa dijelaskan Kak apa tuh Duta Genre secara singkat aja lah pastinya. Oke, jadi kita kenalan genre dulu berarti Iya, ya. kenal genre aja. Ini kebetulan Adi ini juga duta genrenya Undiksa gitu. Jadi kalau ngomongin tentang genre, pasti kalian harus tahu dulu genre itu generasi berencana kepanjangannya. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin tentang genre, kita ngomongin tentang perencanaan. Kita ngomongin tentang bagaimana seorang remaja, seorang anak muda itu membangun masa depannya. Membangun masa depan step by step, penuh perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang yang juga relate banget lah sama tema yang akan kita bahas pada hari ini gitu. Nah, bisa dilihat kan dari cara bicara pertamanya saja sudah sangat mencerminkan bagaimana seorang kakak ini yang benar-benar pintar banget dalam hal public speaking dan juga wawasannya. Aduh. Kita langsung aja ke pertama yaitu self improvement remaja pada masa pandemi Kak. Mungkin dari pandangan kakak nih, secara umum saja lah, bagaimana sih menurut kakak, apa sih pandangan kakak terkait remaja di era pandemi ini Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau aku dibangga-banggain gitu jadi beban gitu loh. Nanti takut salah ngomong gitu ya. Oke, cuman sebelum kita ngomongin remaja di masa pandemi, mungkin kita ngomongin self improvement dulu ya. Iya. Pasti banyak gitu teman-teman yang belum sebenarnya tahu gitu. Kalau misalnya ngelihat kata self improvement itu pasti bisa lah menginterpretasikan sendiri. Cuman kata-kata definisinya itu kadang sulit untuk dirangkai. Nah, cuman kalau kita bicara tentang self improvement sebelum masuk nih ke peran remaja di masa pandemi, basicnya bagaimana kita bisa berperan di masa pandemi ini ya kita berbicara tentang self improvement. Nah, pertama pada saat aku dihubungi gitu, kamu jadi pembicara tentang self improvement ya gitu. Karena aku tuh benar-benar selektif Kak. Kalau memilih tema-tema yang mana di mana aku jadi pembicara, di mana enggak gitu. Nah, kebetulan di self improvement ini aku punya gitu pengalaman personal, terus punya juga teman-teman yang sering konseling ya, yang memang mempertanyakan terkait tentang self improvement ini. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang self improvement ya, teman-teman,
Kalau dari harfiah katanya nih kita bahas self improvement itu udah jelas gitu. Berbicara tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri, improve yourself. Ya. Berbicara tentang peningkatan kualitas diri, peningkatan kuantitas diri, bagaimana meningkatkan karakter, kepribadian. Ya ibaratnya kita bisa menjadi lebih baik lah, transisi lebih baik dari hari ini ke hari esok gitu. Nah itu self improvement. Oke, itu Gitu. secara umum Benar. self improvement Kak ya. Uh-uh. Jadi sebenarnya kalau gitu kita bahas tentang self improvement, apa sih tujuan dan hakikatnya Kak? Kalau menurut Kakak, mengingat bahwa hal itu juga perlu diketahui kan dari remaja saat ini. Oke. Bagaimana Kak? Nah, jadi itulah sebenarnya kalau misalnya tadi ditanya apa sih link back genre sama self improvement. Kita tuh kan di genre itu berbicara tentang bagaimana kita menyusun perencanaan gitu ya dalam kehidupan. Nah, nggak mungkin dong kalau kita sebagai anak muda itu stagnansi gitu dalam keadaan kita yang sekarang. Banyak pasti teman-teman pernah mendengar kita harus keluar dari zona nyaman. Yeah. Nah, istilah keren itu namanya self improvement gitu. Jadi kalau kita bicara tentang self improvement itu sebenarnya adalah apa yang kita rasakan hari ini itu bisa lebih baik besok gitu. Apa yang kita lakukan hari ini, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan hari ini ataupun kelebihan-kelebihan yang kita lakukan hari ini itu bisa kita refleksikan agar besok itu lebih baik, lebih kita tingkatkan. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang self improvement, ini sebenarnya pasti menyangkut ke kesehatan mental gitu. Sebenarnya tema ini tuh luas banget Kak Adi. Oh, iya. Kita tuh nggak hanya berbicara tentang bagaimana merencanakan ke depannya, bagaimana kita lebih memperbaiki kualitas diri, tapi juga ketika kita berbicara tentang self improvement itu pasti akan beririsan dengan self esteem. Terus toxic positivity. Iya. Nah, karena apa? Pasti teman-teman akan bertanya, apa sih hubungannya kita menghargai diri sendiri dengan self improvement? Terus apa sih hubungannya dengan toxic positivity dengan self improvement? Apalagi di masa pandemi ya. Teman-teman harus tahu gangguan kesehatan mental di masa pandemi itu meningkat 4 kali lipat dari sebelumnya. Nah, itu menandakan bahwa ketika kita melaksanakan self improvement di masa pandemi, kita boleh memiliki motivasi yang baik untuk kita menjadi lebih baik di hari esok. Cuman kebanyakan dari teman-teman kita, bahkan aku sendiri pun pernah mengalami, kita harus baik di hari esok, kita harus baik di hari esok, refleksi-refleksi hari ini, itu terkadang kita itu menjadi seorang yang perfeksionis gitu. Nah, perfeksionis itu pun juga memiliki konotasi yang positif dan konotasi yang negatif gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana kita menjadi lebih baik ke depannya, kita harus tahu posisi kita, bagaimana kita menghargai diri sendiri. Bagaimana kita tidak toksik, misalnya contoh toxic positivity yang sering kita dengar deh dalam kehidupan sehari-hari. Besok aku harus lebih baik dari sekarang. Aku nggak boleh mengulangi apa-apa saja yang telah sekarang aku lakukan gitu. Nah, itu kan sebenarnya toxic positivity. Yeah. Sebenarnya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu nggak semerta-merta sengaja kita lakukan. Cuman ada beberapa kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja. Tapi itu yang jarang dipikirkan oleh remaja-remaja sekarang, jarang dipikirkan oleh teman-teman kita sekarang. Ngomongin tentang self improvement juga ya, kenapa tadi aku bicara, kenapa aku berani gitu ada di sini sekarang berbicara tentang self improvement, karena aku pernah ada struggle tentang self improvement Kak. Jujur aja, berbicara tentang pendidikan ya, ini kita ngomongin pendidikan dulu. Self improvement aku di dunia pendidikan itu adalah dulu pada saat aku SMA, aku kan percaya orangnya tuh maksudnya berencana gitulah. Sekolah ini bakalan di mana, di mana, di mana. Dulu tuh aku ingin sekolah tuh di STAN Kak. Nah, aku tuh pengen sekolah di STAN, terus perencanaan itu emang nggak ada persiapan SBMPTN, nggak ada persiapan SNMPTN mandiri. Ya ibaratnya perguruan tinggi itu ya di luar lah. Gitu. Yang aku fokusin itu adalah bagaimana bisa langsung ke STAN-nya, merangkai pendidikan, cara belajar gitu, sampai pada akhirnya di tahun 2019 itu, di tahun 2019 akhir itu mulai tuh puncak-puncak karirku, misalnya ikut TO nasional gitu, peringkat 1. Nah, kayak gitu-gitu lah, saya bukan sombong ya. Ini biar teman-teman tahu gitu dramatikalnya itu di mana. Nah, pada saat STAN diumumin tahun 2020 nggak buka, wah. SBM nggak belajar, SNMPTN nggak ada persiapan. Ibaratnya perguruan tinggi itu aku blokir lah kan, karena dulu tuh kalau misalnya kita nyari perguruan tinggi, kita nggak bisa gitu ke STAN, ke STIS dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tuh aku buang, terus tiba-tiba STAN tutup, di sanalah letak self improvementku gitu. Jadi aku tuh berpikir di sana, kalau udah jatuh seperti ini, udah depresi seperti ini, karena aku sempat ada di transisi depresi itu Kak. Wajar dong ya. Karena itu masa depan gitu kan. Nah, mulailah aku berpikir, oh kayaknya nih harus mengimprove diri deh. Apa sih yang harus aku lakukan gitu. Dengan waktu 2 bulan, ya aku harus belajar gitu. Nggak mungkin berdiam diri, aku harus improve diriku. Walaupun aku nggak punya bekal basic di SBMPTN, ya aku harus improve gitu. Ya walaupun aku nggak bisa seolah-olah
tidak ada masalah gitu. Walaupun aku mengalami masalah yang sama dalam artian stres itu ada, depresi itu ada, cuman itu memang harus dinikmati gitu. Nah ini juga menjadi nilai nih buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada di fase terjatuh, ada di fase yang dimana kalian stres, dimana kalian depresi, kalian tuh jangan pernah berpikir aku harus keluar dari stres ini gitu. Nah karena ada dalam fase-fase itu kita harus menikmati gitu kak. Ketika kita stres ya udah nikmati dulu kegalauan ini, kegundahan-gunaan ini gitu. Jadi yang harus kita lakukan setelah itu ya kita improve, mulai bersyukur, mulai menerima, mulai memanfaatkan waktu dengan baik, ya kembali struggle. Ya pada akhirnya dapat juga gitu perguruan tinggi yang aku harapkan. Itulah kenapa saya bilang bahwa kakak ini sangat misterius. Kita lihat bukan bahwa seorang Kak Arya juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi jika kalian merasa, wah aku adalah orang yang paling sial di dunia ini, no. Itu dah improve diri sendiri kak. Saya benar-benar tertarik dengan kata kesehatan mental di saat ini kak. Jadi kalau menurut kakak kan banyak nih remaja kan pasti sedang dalam fase labil kan, mau ke sini. Jadi menurut kakak bagaimana sih pandangan remaja pada saat pandemi ini kak? Iya, di masa pandemi itu emang gini ya, kita pun di organisasiku ya, namanya tuh genre, itu pun fokus di masa pandemi ini konseling online. Kita fokus bagaimana berbicara tentang kesehatan mental. Karena kan kalau di masa pandemi ini kita kan berdiam diri di rumah nih. Diri di rumah itu pasti ada beberapa suasana yang misalnya dahulu kita bisa berinteraksi dengan teman, sosialisasi ke teman-teman. Nah di masa pandemi ini itu sulit gitu kita dapatkan karena berkerumun pun nggak boleh kan. Nah jadi ada beberapa persoalan yang memang membuat pemuda-pemuda sekarang itu stres, pemuda-pemuda sekarang itu gampang banget gangguan emosionalnya. Nah itu yang membuat pemuda di masa pandemi atau remaja di masa pandemi itu memiliki persoalan cukup kompleks sebenarnya. Nah persoalan-persoalan itu pertama tidak hanya menyangkut pautkan tentang bagaimana dia stres, bagaimana dia mengalami gangguan kesehatan mental, tapi juga sering gitu mental breakdown itu nggak hanya didapatkan dari dirinya sendiri. Cuman ada beberapa didapatkan, misalnya dari broken home, misalnya toxic relationship bareng pacarnya, bareng keluarganya. Nah, jadi itu tuh merupakan masalah-masalah gitu yang sering dihadapi remaja di masa pandemi. Gitu di. Wah, ini benar-benar bagaimana ya pandangan tersebut memang sangat seharusnya hal-hal tersebut mengharuskan kita untuk self improve lagi, improve lagi. Karena kita tahu masa pandemi ini produktivitas kita benar-benar terkurangi kak. Jadi bagaimana sih menurut kakak? Apakah ada nih seorang Kak Arya pasti memiliki sebidang prestasi kan, pasti memiliki tips dan triknya kan. Kalau menurut kakak bagaimana sih tips dan trik untuk kami para generasi muda tuh remaja lah bisa dikatakan agar bisa menjaga kesehatan mental, agar bisa tetap produktivitas dalam era pandemi ini kak? Ya ibaratnya self improvement lah ya, menjaga kesehatan mental ya itu maksudnya bagian dari self improvement gitu. Sebenarnya tip and triknya itu self improvement ini aku gini dulu deh, disclaimer dulu. Self improvement ini sifatnya subjektif di. Sebenarnya aku berani jamin orang yang ngomongin teori tentang self improvement itu akan lebih buruk gitu daripada orang-orang yang bisa berbicara karena pengalamannya, karena bisa berbicara karena prakteknya. Aku pernah nih ketemu sama seseorang yang pernah curhat juga lah gitu ya. Jadi aku pernah punya tipikal temen yang dia pinter tahu lah seluk beluk terkait tentang self improvement. Terus dia tahu kalau misalnya dia di posisi ini tuh dia lagi stres, dia tahu kalau dia di posisi ini tuh dia lagi depresi, dia tahu teori-teorinya. Orang ini pinter gitu. Cuman dia nggak pernah mengalami pengalaman itu, dia nggak pernah dalam artian mempraktekkan atau terjebak dalam persoalan itu. Nah ketika dia terjebak dalam persoalan itu dengan teori-teori yang dia miliki, dia tuh ketika diceramahin, ketika diberikan insight gitu ya misalnya, oh kamu ini harus semangat gitu. Terus dia bilang, ya aku tahu, aku harus semangat gitu. Kamu nggak boleh sedih, ya aku tahu aku nggak boleh sedih, tapi nggak bisa gitu. Nah itulah ketika orang-orang yang tahu teorinya, cuman ketika dia terjebak dalam persoalan itu akan lebih sulit untuk keluar. Daripada orang-orang yang nggak tahu apapun tentang self improvement, tapi ketika dia terjun dalam hal tersebut, terus dia diceramahin masuk, dan sekarang dia berani berbicara, itu akan lebih berkualitas pembicaraannya. Nah, oleh karena itu, makanya aku bilang self improvement itu adalah suatu hal yang subjektif sifatnya. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, memiliki interpretasi yang berbeda-beda yang tidak bisa disamakan.
Contoh sederhananya kayak gini. Misalnya cara self improvementku itu adalah aku bisa bersyukur gitu dengan apa yang aku dapatkan sekarang. Mungkin caraku tuh berbeda dengan Adi. Kalau Adi mungkin yang menerima apa adanya deh gitu. Kalau misalnya aku lebih bersyukur dan bagaimana besok itu lebih baik gitu. Terus ada juga tipikal orang yang apa yang dia dapatkan sekarang tuh dia nggak puas gitu. Besoknya tuh dia harus melakukan lebih baik. Nah, jadi self improvement orang-orang itu berbeda-beda. Cuman yang ingin aku tekankan sebelum ngomong tips and trick ya. Jadi yang ingin aku tekankan itu adalah ketika kalian ingin mengimprove diri kalian harus tahu berapa proporsi untuk kalian bisa menghargai diri, bagaimana kalian bisa menghibur diri, bagaimana kalian bisa menerima apa yang kalian dapatkan. Terus yang terpenting ya kalian nggak boleh toxic positivity. Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi sebelum ngomongin tips and tricks, aku mau ngomongin itu dulu deh ke kalian, biar kalian tuh jelas gitu. Cara untuk self improvement tuh gimana sih? Kalau misalnya kalian self improvement tapi self esteemnya berlebihan, penghargaan dirinya berlebihan, itu juga akan buruk bagi kalian. Karena ketika kalian terlalu membangga-banggakan diri kalian, terlalu mengappreciate diri kalian, terus ketika kalian jatuh besok, itu akan sulit gitu. Struggle-nya tuh pasti akan sulit. Tapi ketika kalian biasa-biasa aja, ya hidup ini pun juga akan slow gitu, ngikutin arus kalian. Makanya kalau misalnya dibandingin ya, orang yang ambis, ya tau lah ya, orang yang ambis, orang yang pinter gitu. Ketika dia jatuh, pasti akan lebih sulit struggle-nya untuk dia akan kembali pada kondisi normal daripada orang yang biasa-biasa aja gitu. Kalau dia jatuh pun ya udah, dia nikmati gitu. Nah itu self esteem orang itu akan berbeda-beda. Jadi apa yang aku sampaikan di sini belum tentu gitu teman-teman akan merasakan hal yang sama. Tips and tricks yang aku berikan di sini ketika kalian jalankan belum tentu akan berhasil di diri kalian. Nah oleh karena itu cara untuk sebenarnya bisa kita mengetahui tips and trick itu adalah ya kita harus mengalami itu baru kalian nanti akan tahu, oh yang dibilang Kak Arya tuh ini loh, oh yang dibilang Kak Arya tuh ini loh gitu. Nah jadi tips and tricks ini subjektif ya teman-teman, aku bilang ini subjektif dari apa yang sebenarnya udah aku alami, persoalan-persoalan terkait tentang jatuh, terus bangun lagi, jatuh, improve lagi, jatuh, improve lagi. Tips and tricksnya itu adalah pertama, kita harus tahu gitu celah kita ataupun proporsi kita untuk melihat suatu persoalan. Misalnya kayak aku kemarin yang gagal di stand. Nah, bukan gagal ya, maksudnya standnya ditutup gitu. Iya, aku tahu proporsinya bahwa di posisi itu kalau sedih, oke, sedih, bolehlah ngalir. Proporsi sedihnya tuh harus ada gitu. Karena itu yang tadi aku sampaikan. Kalau misalnya teman-teman sedih, kadang-kadang toksiknya orang tuh kayak gini, misalnya kamu lagi sedih nih. Aku datang ke kamu, aku terus bilang, ayo jangan sedih, senyum, ayo langsung senyum lagi. Itu tuh sebenarnya toxic positivity. Karena pada posisi itu orang itu memang membutuhkan kadarnya untuk sedih. Ketika kadarnya dia misalnya sedih nih sekarang, harus sedih. Cuman dia disuruh senyum lagi, dia disuruh semangat lagi. Sedihnya itu akan terpendam menjadi emosi negatif. Nah itu akan berbahaya. Apabila dipendam sampai pada puncaknya dia akan ada di posisi yang depresi, yang stres, yang benar-benar akan struggle dengan emosi negatif yang terus dia pendam gitu. Nah jadi yang pertama itu adalah kalian harus tahu celahnya untuk proporsinya tuh bagaimana gitu. Ketika kalian ingin mengimprove diri kalian. Improve itu kan sebenarnya ada ketika kalian mengalami sebuah persoalan. Kalau kalian biasa-biasa aja ya apa yang perlu diimprove gitu kan. Kalau biasa-biasa aja apa yang perlu diimprove gitu. Yang harus kalian lakukan ya kalau biasa-biasa aja ya merestorasi diri lah. Tapi kalau misalnya kalian ada di posisi yang struggle, kalian harus improve diri dan yang paling pertama yang harus kalian tahu itu adalah tahu celahnya, tahu proporsinya sejauh mana. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian tuh harus punya motivasi sama inspirasi pribadi. Nah ini nih yang kadang-kadang orang nih belum tahu perbedaan motivasi sama inspirasi. Aku tanya Adi dulu deh. Adi tahu nggak perbedaan motivasi sama inspirasi? Wah, gimana ya? Kalau Adi sendiri sih kalau motivasi ya saya memiliki motivasi untuk menjadi seperti ini. Kalau inspirasi lebih ke menjadi sebuah patokan. Dia adalah inspirasiku. Jadi bagaimana caranya biar saya mengikuti dia, tapi tidak menjadi dia seperti itu sih lebih benar. Tapi itu mungkin mindset dari seorang yang pemula seperti aku. Jadi kita balikkan lagi ke kakaknya yang udah pro. Bagaimana kakak? Ya, jadi itu dah maksudnya orang-orang itu kadang kalau misalnya lagi struggle, kamu harus menginspirasi ini loh, kamu harus terinspirasi oleh ini. Nah, jadi sebenarnya teman-teman perbedaan dari motivasi dan inspirasi itu adalah
Kalau kita bicara tentang motivasi, itu adalah semangat jangka pendek gitu. Kalau kita berbicara tentang inspirasi, kita tuh berbicara tentang semangat jangka panjang. Nah, kayak tadi Adi bilang, itu sudah benar. Itu sederhananya kayak gitu. Misalnya kalau terinspirasi, kita harus punya nih patokan. Misalnya patokanku tuh siapa gitu, Ahok gitu misalnya. Aku harus menjadi seorang Ahok. Cuman nggak harus mengimitasi dia, cuman dia itu memberikan inspirasi gitu. Jadi semangat itu jangka panjang. Tapi kalau motivasi, itu semangat itu jangka pendek. Nah, ini yang sebenarnya orang-orang itu harus punya. Kalau misalnya aku sebagai pemuda nih ya, sebagai remaja, motivasiku tuh nggak pernah satu slogan gitu. Pasti setiap aku mengalami struggle, setiap aku mengalami persoalan, motivasinya itu pun akan berbeda-beda. Karena memang persoalan itu kan beda-beda. Galaunya tuh nggak hanya galau di pendidikan, di cinta juga bisa kali gitu kan ya. Jadi emang setiap orang itu harus memiliki itu, motivasi untuk jangka pendek dan juga inspirasi gitu untuk jangka panjang. Nah itu yang kedua, tips and triknya. Yang pertama tahu celah tadi proporsinya seperti apa, terus motivasi dan inspirasi. Terus yang ketiga itu adalah kemampuan untuk bangkit. Nah, ini yang paling penting sebenarnya teman-teman. Kemampuan untuk bangkit ini yang paling penting, yang ibaratnya sebagai esensi dari self improvement itulah. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu proporsi kalian seperti apa, sedih sebagaimana, senang sebagaimana, menghargai diri sebagaimana, menerima kenyataan sebagaimana. Tapi kalau kalian tidak memiliki semangat untuk atau kemampuan untuk bangkit, nah itu akan sama aja, akan sia-sia aja. Ibaratnya seperti ini. Logikanya itu ketika Adi misalnya, Adi punya persoalan nih, membuat Adi itu jatuh. Nah, tips and tricks yang pertama yang kedua itu sebenarnya membantu Adi untuk ada di posisi yang normal kembali gitu. Nah, itu kan belum improve. Belum improve. Jadi kita tuh ya udah jadi normal aja, udah balik dari situasi yang sebelumnya. Tapi untuk kita bisa improve, kita harus punya kemampuan untuk bangkit lagi. Bagaimana kemampuan untuk bangkit itu adalah sebenarnya sesederhana ini. Kita tuh harus berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, move on itu bahasa kerennya. Bisa move on, ya setelah kita berdamai, barulah kita bangkit gitu. Nah, karena gini seseorang itu biasanya sulit untuk bangkit karena dia nggak bisa berdamai dengan masa lalunya gitu. Aku selalu mengatakan ke misalnya teman-teman yang kalau di genre Bali itu kan sekarang ada konseling online ya. Jadi adalah beberapa yang curhat gitu. Aku selalu mengatakan bahwa kenangan buruk di masa lalu itu nggak akan pernah hilang gitu. Kita tuh nggak akan bisa pernah menghilangkan yang masa lalu, tapi yang bisa kita lakukan itu adalah mengendalikannya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan itu mengendalikan, terus berdamai dengan masa lalu. Karena ketika kita sepintas aja lagi sedih ataupun lagi ada di posisi yang fase down, kenangan-kenangan buruk di masa lalu itu pasti akan menghampiri. Karena emosi-emosi negatif itu pasti akan selalu ada. Emosi negatif dalam tubuh itu pasti akan selalu ada. Jadi yang harus kita lakukan apa? Mengendalikan emosi negatif itu. Caranya untuk mengendalikan apa? Berdamai dengan masa lalu. Itu sebenarnya hal-hal sesimpel itu tuh memang gampang diucapin di mulut Aku yakin teman-teman yang nonton ini pun bacot aja gitu. Kalau lu ngerasain lu akan beda gitu. Nah, jadi emang seperti apa yang aku sampaikan tadi, emang akan sulit gitu. Emang sekarang kalau dari apa yang aku sampaikan di sini pun, aku di sini nggak ngomongin teori teman-teman. Aku di sini nggak ngomongin teori. Jadi biar teman-teman pun juga akan tahu gitu. Aku nih adalah orang yang pernah menjadi subjek di sana, bukan hanya menjadi objek aja, pernah menjadi subjeknya bahkan, pernah struggle dengan yang namanya self improvement. Jadi tips and tricks yang bisa aku berikan ke kalian tuh ya seperti itu, tahu proporsi, punya motivasi dan semangat, yang terakhir ya kemampuan untuk bangkit. Gitu. Oke, itu tips yang benar-benar harus mungkin dicoba dilakukan karena menurut saya sendiri. Guru terbaik saat ini adalah pengalaman dari orang lain. Kenapa? Saat orang lain seperti Kak Arya sudah merasakan hal itu dan menceritakan ke kita. Nah, saat inilah kita harusnya belajar dari kakaknya sehingga bisa lagi mengimprove diri dan juga menjadi lebih baik tentunya. Nah, ada nih satu hal yang mungkin sering juga dirasakan oleh rekan-rekan penonton, yaitu masalah insecure, Kak. Masalah insecure. Pasti setiap remaja tuh pasti pernah mengalami insecure. Jadi sebenarnya, tapi di lain posisi insecure itu perlu, Kak. Tapi di lain sisi insecure itu juga merugikan. Jadi menurut Kakak bagaimana sih terkait insecure itu, Kak? Kamu pernah insecure nggak? Selalu. Oh, selalu. Dan disinilah saya ingin mendapatkan ilmu dari kakaknya agar bisa mengimprove lagi diri sendiri. Aku mau tanya dulu deh. Salah satu hal yang paling buat kamu insecure itu apa?
diri saya sendiri lebih insecure kepada prestasi orang lain. Oh. Maksudnya adalah, wow, dia bisa seperti itu, kenapa aku tidak ya? Tapi insecure-nya saya itu stuck di sana-sana aja, tidak mengalami perkembangan dan juga lain hal sebagainya. Jadi mungkin bagaimana sih cara biar ya bisalah mengimprove diri, mengatasi insecure itu, walaupun kita sedang berada di pandemi ini kak gitu. Iya, benar. Benar tadi katanya Adi ya, insecure itu sebenarnya dia tuh pisau bermata dua gitu. Salah satu alasan dari bagaimana kita bisa mengimprove diri itu karena insecure. Cuman kita tuh insecure ini juga bisa menjebak kita gitu dalam suatu persoalan yang dimana kita akan sulit keluar dari sana. Karena pertama perlu dipahami bahwa insecure ini pasti akan selalu ada di setiap orang gitulah. Ketika misalnya tadi kalau Adi insecure dengan prestasi orang itu rada tipis ya sama iri ya, enggak ya? Enggak ya? Oh ya, bukan iri ya udah. Jadi emang insecure itu rada tipis lah, dalam artian setiap orang itu punya insecure gitu. Kan ada tuh di film apa sih namanya, Imperfect ya? Iya. Insecure apa sih slogannya? Tahu nggak? Bersyukur, insecure itu tuh apa? Stop insecure, ayo bersyukur. Nah, yang gitu-gitulah pokoknya. Stop insecure, ayo bersyukur gitu. Nah, sebenarnya gini teman-teman, insecure itu boleh. Seperti tadi, salah satu tips and trick dari self improvement itu adalah kita tahu kadarnya sejauh mana. Insecure itu suatu hal yang baik ketika kita bisa memanfaatkan insecure ini sebagai salah satu motivasi, self motivation kita gitu. Misalnya contoh sederhananya kayak Adi nih, aku ngambil case-nya tuh kayak Adi ya. Saya kayak Adi insecure sama orang yang punya prestasinya baik. Itu sebenarnya pisau bermata dua gitu. Itu akan mengakibatkan kamu akan stuck di posisi yang sekarang karena kamu terlalu insecure dan nggak mungkin deh nyaingin dia gitu. Tapi itu tuh juga akan menjadi sebuah self motivation kamu untuk bagaimana kamu akan lebih berprestasi lagi gitu. Nah itu tuh sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar gitu dalam dunia keinsecurean. Apalagi sekarang ya remaja-remaja itu kalau ngomongin insecure itu selalu ada gitu lah di. Apalagi misalnya nih aku sama pacar nih jalan misalnya. Sama pacar jalan bawa motor, ngelihat orang lain pacaran bawa mobil. Wah, insecure-nya minta ampun cuy, minta ampun itu insecure-nya. Kalau orang lain bawa mobil. Contoh sederhana tuh kayak gini misalnya. Ketika kita nih dalam suatu acara terus pakaiannya tuh kayak biasa-biasa aja. Ini sekarang nih kalau misalnya aku nggak bisa memanfaatkan insecureku, aku insecure banget sama kamu. Kamu rapi banget pakaiannya. Aku kayak gini pakaiannya kan kelihatan aku yang moderator, kamu yang narasumber. Nah jadi sebenarnya insecure pun juga kayak gitu. Insecure itu adalah pisau bermata dua. Bisa menjadi emosi yang positif, bisa menjadi emosi yang negatif. Emosi yang positifnya itu membuat kita memiliki self motivation untuk kita bisa semakin mengimprove gitu ya, semakin mengimprove diri kita. Tapi juga insecure ini menjadi sebuah emosi yang negatif yang mana itu akan membuat kita stuck gitu dalam posisi yang sekarang karena kita terlalu berpikir bahwa orang yang kita insecurein atau sesuatu yang kita insecurein yang kita bandingkan itu kita nggak akan bisa meng-approach itu karena insecure itu, karena mungkin proporsi emosi negatifnya itu terlalu berlebihan. Jadi balik lagi ke tadi yang aku bilang bahwasanya kita harus punya proporsi itu untuk melihat insecure itu gitu. Wah itu, jadi ingat rekan-rekan janganlah terlalu sering-sering insecure gitu ya. Jadi ayo tetap bersyukur biar ya, tapi diiringilah dengan self improve ya. Benar. Jadi selain itu kak, Adi masih penasaran dengan, kan ini kita bahas tentang remaja kan kak ya. Nah remaja itu tidak terlepas dari yang namanya teman, rekan-rekan yang berjalan bersama, beriringan bersama. Maksudnya kayak itu juga menjadi sebuah improve diri kan, untuk menyesuaikan kepada rekan-rekan yang lainnya dan juga menjadikan rekan tersebut sebagai landasan kita untuk berprestasi dan juga yang lainnya. Akan tetapi rekan-rekan pasti juga pernah mengalami bahwa memiliki teman yang bagaimana ya, ternyata mereka tidak mendukung dengan apa yang telah kita capai gitu. Iya. Itu sering terjadi pastinya. Jadi menurut kakak bagaimana sih cara mengatasi mindset seperti itu kak? Mengingat kalau kita bisa bersama, kalau kita bisa berprestasi bersama, ngapain sendiri-sendiri seperti itu kak? Iya, kalau misalnya istilah kerennya itu toxic relationship itu masuk ke toxic relationship. Toxic relationship itu kan nggak sama pacar aja, bisa juga sama teman, bisa juga sama keluarga gitu. Kalau misalnya tadi case-nya Adi itu adalah toxic relationship dari teman gitu ya. Nah inilah sebenarnya aku juga pernah punya orang yang konseling, punya pengalaman yang demikian gitu
dia tuh berprestasi tapi ada dalam lingkungan pertemanan yang toksik. Nah, dalam artian ketika dia memiliki suatu persoalan, misalnya sekarang nih, dia ingin berprestasi, terus berprestasi, tapi lingkungannya ini masih toksik. Masih toksik. Cara yang bisa kita lakukan ketika kita memahami teman yang toksik itu ya, kita harus keluar dari zona itu. Iya. Contoh-contoh pertemanan yang toksik itu kayak gini, Di. Misalnya nih, sekarang aku temenan sama Adi. Terus ketika aku pengen berteman sama yang lain gitu, misalnya berteman sama Kak Rama gitu misalnya. Adi tuh akan cemburu gitu, walaupun temen, sama-sama cowok, itu sering terjadi, apalagi cewek ya, sensitivitasnya tuh lebih tinggi gitu. Itu tuh termasuk ke dalam dunia yang udah toksik gitu. Kalau kita udah dikekang dalam berprestasi, kita tidak disupport dalam berprestasi, kita tidak disupport dalam melakukan hal-hal yang produktif, ya itu termasuk toxic relationship. Nah, dan yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam lingkungan yang toxic relationship adalah ya bagaimana kita bisa keluar dari toxic itu. Caranya untuk keluar ya ada banyak sih tips and tricksnya, cuman yang paling mudah untuk dilakukan itu adalah memberanikan diri. Karena ketika orang ada di dunia yang toxic ya, dia itu akan sulit untuk keluar dari dirinya sendiri, sulit untuk keluar dari lingkungannya. Misalnya kalau Adi deh besok, mudah-mudahan enggak ya, punya lingkungan teman yang toksik. Semoga tidak. Punya pacar yang toksik, semoga tidak. Akan sulit keluar gitu, Di. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk bisa mengajak Adi misalnya keluar. Oleh karena itu, kalau misalnya kamu nanya bagaimana sih caranya mengubah pandangan orang yang ada di dalam lingkungan yang toksik itu ya, dia harus membuka diri gitu. Dia harus membuka pikirannya bahwa dia ini selama ini tertekan loh sama orang-orang yang ada lingkungan toksik ini. Karena memang tadi itu intinya adalah ketika kita ingin berprestasi, ketika kita ingin berkembang, ingin mengimprove diri kita, tapi ada sesuatu koridor yang mengekang kita untuk improve, yaitu adalah lingkungan yang toksik gitu. Dan kita harus berani untuk keluar dari itu. Gitu, Di. Itu pesan itu adalah sebuah hal, ada sebuah bagaimana ya, inspirasi dari kakak yang mungkin sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Nah, jadi rekan-rekan, untuk berbicara tentang prestasi nih Kak nih, di luar sana sangat banyak lomba yang tersedia, banyak banget hal-hal ataupun lapangan-lapangan yang membuat kita bisa berprestasi sebenarnya. Contohnya juga misalkan bisa menggunakan media sosial kalian untuk mencari hal-hal sebagai pengembang prestasi. Tidak hanya di akademik, bisa juga dilakukan di non akademik. Itulah bagaimana kita menjadikan self improve kita untuk ke hal-hal yang lebih positif tentunya Kak ya. Nah, jadi mungkin pesan deh Kak untuk remaja-remaja saat ini yang berkaitan dengan self improvement, bagaimana sih Kak? Ada pesan nggak? Iya, mungkin pesanku tuh kayak gini sih. Tadi kan kita udah banyak nih ngomongin tentang self improvement ya, udah banyak ngomongin tentang bagaimana kita harus mengimprove diri untuk menjadi yang lebih baik. Jadi pesanku untuk teman-teman semua itu, jadilah anak muda yang memiliki perencanaan gitu. Kita harus percaya bahwa mimpi itu adalah sebuah proses. Mimpi itu adalah sebuah impian, sebuah harapan yang harus kita realisasikan gitu. Kita juga harus percaya bahwasanya kita boleh bermimpi setinggi langit asalkan langitnya kelihatan. Iya. Nah, itu adalah jargonku yang sampai saat ini masih gitu berkumandang, bahwasanya kita boleh bermimpi setinggi langit asalkan langitnya kelihatan. Contohnya seperti apa? Misalnya ketika aku punya mimpi nih, misalnya untuk menjadi seorang diplomat gitu. Cara untuk menggapai atau meng-approach menjadi diplomat ini harus ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Misalnya sekarang sekolah di jurusan hubungan internasional. Terus kedepannya setelah tamat dari jurusan hubungan internasional, apa yang harus aku lakukan? Aku improve lagi. Misalnya aku ikut S2 dulu, atau enggak langsung ikut ke seleksi Kemenlu. Terus setelah dapat menjadi pegawai di Kemenlu, apa lagi yang harus aku lakukan? Ya improve lagi untuk menuju ke tangga berikutnya sampai di tangga akhir, yaitu di tangga untuk menjadi diplomat itu. Begitu juga dengan Adi. Adi cita-citanya apa? Cita-citaku sebenarnya menjadi orang sukses saja. Nah, orang sukses. Oke, untuk jadi orang sukses itu kan itu kan ibaratnya mimpi gitu. Kita boleh mimpi setinggi langit. Misalnya jadi siapa gitu, jadi Aji Krishna gitu misalnya. Kita boleh bermimpi setinggi langit asalkan langitnya itu kelihatan. Jadi langkah sekarang yang bisa dilakukan itu apa? Ya berusaha, berproses sampai nanti ada pada tingkat yang akhir gitu, menjadi orang sukses. Jadi pesanku itu sih, jadilah anak muda yang percaya akan proses dan juga bermimpilah setinggi langit gitu, asalkan langitnya kelihatan. Gitu. Oke, itu adalah pesan yang benar-benar sangat dapat ya dari kakaknya. Nah, ada satu hal yang masih agak mengganjal nih.
Tadi Kak bilang bahwa mimpi, kita boleh bermimpi setinggi langit asalkan langitnya kelihatan. Iya. Oke, jadi itu juga menjadikan rekan-rekan mungkin yang masih memiliki mimpi yang terlihat abstrak atau bagaimana, soalnya ada beberapa Pasti. mungkin ada termasuk saya pun suksesnya seperti apa seperti itu kan, mungkin lebih mengukur lagi bagaimana mimpinya. Itulah pentingnya menjadi generasi yang berencana Kak ya. Oke, itu adalah hal yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana sih Kak cara untuk itu kan tadi self improve di generasi saat ini di era pandemi. Benar. Bagaimana sih cara Kakak untuk paling tidak menjagalah yang namanya mental health-nya Kakak? Oke, menjaga mental health gitu iya. ya. Soalnya tadi Kakak bilang kan di era pandemi ini benar-benar membuat mental itu menjadi breakdown lah atau Mental breakdown lah ya. Jadi bagaimana sih Kak tips dari Kakak untuk menjaga kesehatan mental? Menjaga kesehatan di mental di masa pandemi sih yang paling utama tuh inget bahagia deh gitu. Itu simple banget sih, orang-orang juga tahu gitu. Cuman banyak gitu yang masih belum tahu gimana sih caranya bahagia sama diri sendiri. Kita tuh kan biasa dengan hidup berinteraksi sebagai makhluk sosial kan ya. Bahagia itu sama teman, bahagianya itu sama ya orang-orang di sekitar lah. Cuman di masa pandemi ini tuh kan mengharuskan kita untuk sendiri gitu biasa di rumah. Nah terus cara untuk menjaga kesehatan mental itu pertama kita harus bahagia. Iya. Itu mutlak menurut aku ya, itu mutlak, itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Kalau misalnya lo nggak bahagia, lo nggak akan bisa gitu menjaga mental lo gitu. Jadi kalau misalnya udah bahagia pasti bisa akan produktif. Nah dari bahagia ini kita melakukan sesuatu yang menurut kita bahagia. Misalnya contoh sederhananya Kak Adi, bahagianya itu apa? Ikut pemilihan, terus sekarang jadi anak BEM gitu. Sama aku juga gitu. Kalau aku tuh ngelakuin suatu kegiatan, ikut lomba-lomba, ikut apalah gitu. Intinya tuh aku bahagia. Di masa pandemi ini intinya tuh aku bahagia. Tapi jeleknya aku itu adalah ketika misalnya aku nggak suka sama apa misalnya kegiatan ini, aku pasti akan tinggalin gitu. Nah itu maksudnya pemuda wajar lah ya punya idealisme. Maksudnya teman-teman pun pasti punya idealisme tersendiri gitu. Cuman kalau misalnya ditanya tips and tricks jaga mental health di masa pandemi itu adalah pertama kita harus bahagia. Terus kedua produktif. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjaga awareness kita, menjaga perhatian kita. Karena esensi jadi seorang manusia itu kan perhatian ya. Kalau kita kehilangan perhatian, kita nggak bisa memperhatikan lingkungan sekitar, memperhatikan orang lain, ya itu juga akan berpengaruh dengan mental health kita gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya tips and tricks untuk kita bisa menjaga mental health. Intinya satu teman-teman, bahagia gitu. Jadi entah versi bahagia kalian seperti apa itu ya monggo gitu. Temukan bahagiamu temukan bahagiamu gitu lah. Bagaimana kalian bisa mengimprove diri untuk menjadi lebih bahagia lah istilahnya. Oke, mungkin sudah lumayan lama kita berbincang-bincang nih Kak. Oke. Sudah lumayan lama ya. Jadi satu deh sebelum kita mengakhiri ini, quotes terbaik Kakak selama ini apa ya? Waduh, quotes terbaik ya. Aku tuh gitu dah, maksudnya beda-beda gitu di setiap mungkin kalau misalnya sekarang ngomongin tentang self improvement lah ya. Self improvement berarti quotes terbaikku untuk teman-teman sekalian mungkin bukan quotes ya lah ya. Pesan gitu ya, pesan gitu. Pesan karena aku pernah ada di posisi itu. Jadi buat teman-teman semua jangan pernah menganggap suatu persoalan itu tidak akan bisa diselesaikan gitu. Dan aku juga banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwasanya hasil itu adalah suatu hal yang tidak perlu dipikirkan, yang penting proses gitu. Nah itu menurutku adalah suatu hal yang salah gitu. Karena hasil itulah suatu tujuan akhir yang menjadi motivasi kita. Nah jadi intinya pesan yang ingin aku sampaikan di sini adalah persoalan pasti akan selalu ada. Persoalan tidak bisa kita selesaikan karena persoalan itu pasti bisa kita kendalikan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa bertransisi untuk menjadi orang yang semakin bermanfaat gitu ke depannya. Nah mungkin kalau pesanku ke teman-teman itu, jadi tetap jaga self improvementnya lah. Gitu. Keren sekali ya dari kakaknya, mereka. Wow, saya sendiri pun di sini mendapatkan banyak banget ilmu-ilmu untuk menyudahi lah insecureku seperti itu juga dan juga lainnya. Ayolah bersama-sama kita pasti bisa kok. Yang lain bisa kenapa kita tidak gitu lah. Untuk memotivasi diri lah, nggak apa-apa.